Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tria Fitriawati dengan NIM 309222668. Saya mahasiswa PPG Prajabatan 2022 gelombang 1 kelas PGSDB Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik di Indonesia. Yang pertama, yaitu perubahan kebijakan kurikulum yang sering berganti. Yang kedua, anggaran untuk pendidikan dipergunakan tidak tepat sasaran, serta keterbatasan sarana dan prasarana. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar peserta didik. Yang keempat, rendahnya status sosial ekonomi masyarakat. Yang kelima, tidak meratanya pendidikan di Indonesia, terutama pada sumber daya manusia atau pendidik, terutama di daerah 3T. Yang terakhir adalah kesejahteraan guru yang masih rendah. Baik, yang berikutnya adalah kesiapan mengajar dengan memperhatikan isu-isu penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran di sekolah dalam perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik pada peserta didik. Yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, memperluas wawasan. Dan yang ketiga, perancang pembelajaran. Untuk yang pertama, mengidentifikasi peserta didik dan lingkungan sekolah untuk mengetahui kondisi lingkungan sekolah yang mendukung proses penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran. Dan yang kedua, memperluas wawasan melalui literatur terkait kesiapan materi dan strategi yang akan diterapkan. Yang ketiga, merancang pembelajaran disesuaikan dengan kondisi lingkungan, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik dengan memperhatikan perspektif sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Adapun koneksi antar materi tentang isu-isu penyelenggaraan pendidikan, yang pertama adalah multikulturalisme, proses belajar bersifat individual dan sosiokultural, maka dari itu pendidik harus memperhatikan aspek keberagaman latar belakang peserta didik. Yang kedua, pendidikan budaya. Secara filosofis, pendidikan Indonesia sangat erat kaitannya dengan kebudayaan, karena keduanya saling mempengaruhi. Budaya menjadi landasan pendidikan dan pendidikan akan menghasilkan budaya. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi. Hasil akhirnya, pendidik perlu mengimplementasikan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang terakhir, pemahaman terhadap peserta didik. Dengan memperhatikan keberagaman dari peserta didik merupakan bentuk pemahaman pendidik dan langkah pemenuhan kebutuhan belajar peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.